Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian yang di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang masalah prinsip-prinsip ekonomi Islam. Materi kelas 11 SMA Negeri 1 Wirosari semester genap tahun 2020. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa dulu. Dengan harapan semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kalian semua di dunia dan akhirat. Untuk kalian yang di rumah, untuk mengikutinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, saya harapkan kalian seperti biasa yaitu mengisi presensi di classroom kalian seperti biasa, dan harapannya anak-anak untuk kali ini kalian bisa memperhatikan video pembelajaran prinsip ekonomi Islam ini dari awal hingga akhir. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu kaidah-kaidah atau syariat-syariat yang harus diterapkan dalam kaitannya hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam yang pertama yaitu fikih muamalah. Dalam fikih muamalah nanti, ruang lingkupnya yaitu ada jual beli, riba, sirkah, bank, dan asuransi. Secara etimologi, apa itu muamalah? Muamalah berasal dari kata muamalatun, yang merupakan bentuk masdar dari amala yu'aminu mu'amalatan, yang mana artinya yaitu saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Sedangkan muamalah itu sendiri, menurut istilah, itu pengertiannya dibagi dua, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Pengertian secara luas, menurut Dr. Abdul Sattar Fatullah Said, hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa, menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusuan, talak, iddah, hibah, dan hadiah, wasiat, warisan, perang, dan damai. Sedangkan menurut pengertian sempit, muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Menurut Rashid Ridho, fikih muamalah secara sempit yaitu tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan. Ruang lingkup fikih muamalah. Di ruang lingkupnya ada banyak, diantaranya ada harta, ada buyu, ada rohen, dan seterusnya. Ya, diantaranya ruang lingkupnya ada 43. Ini semua nanti kita tidak akan bahasnya, kita akan bahas beberapa saja karena waktu dan kesempatan yang sangat terbatas. Hukum mempelajari fikih muamalah. Awalnya fikih muamalah itu merupakan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Namun ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa fikih muamalah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya dalam satu desa kalau misalkan ada salah satu di antara kalian yang sudah mempelajari tentang tata cara fikih muamalah, maka yang lainnya sudah tidak berkewajiban atau sudah tidak berdosa. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama yaitu fikih muamalah. Yang pertama yaitu jual beli. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu dalil, kemudian pengertian, kemudian rukun. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, ayul kasbi atyabun qala amal rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Pengertian jual beli secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, jual beli yaitu tukar menukar. Sedangkan menurut istilahnya yaitu tukar barang dengan uang. Melepaskan hak kepemilikan, saling rela. Rukun jual beli. Beberapa hal yang harus ada dalam jual beli. Jual beli yang pertama harus ada seorang pelaku. Yang kemudian ada barangnya, kemudian ada akadnya. Pelaku itu sendiri itu di sini yang dimaksud yaitu penjual. Kemudian ada pembeli, yang mana penjual dan pembeli ini harus akil balik, dewasa. Kemudian barang yang dijual belikan itu harus suci, harus bermanfaat, kemudian dimiliki secara penuh dalam artian barang itu benar-benar milik dari penjualnya, kemudian bisa diserahkan pada saat itu juga ataupun dalam tempo yang sudah dijanjikan. Kemudian terukur, barang itu ada harganya. Kemudian akad. Apa itu akad? Akad yaitu suatu perkataan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan, cara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Lanjut yaitu pembahasan masalah khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar, macam-macam khiyar itu sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu khiyar majelis. Hak pilihan ketika di tempat jual beli. Hak untuk menentukan pilihan bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama masih di tempat majelis jual beli. Artinya apa? Antara penjual dan pembeli ini masih dalam satu majelis. Belum berpisah. Nah, ini namanya khiyar majelis. Maka hilanglah hak khiyar ini sehingga perubahan tidak dapat dilakukan lagi. Jadi, transaksi jual beli yang berada dalam satu tempat itu namanya khiyar majelis. Yang kedua yaitu khiyar syarat. Apa tuh khiyar syarat? Yaitu kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu. Jadi khiyar syarat ini antara penjual dan pembeli itu mengadakan kesepakatan yang mana kesepakatan untuk membeli barang tersebut atau tidak jadi membeli. Ini namanya khiyar syarat. Yang selanjutnya yaitu khiyar aib. Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya. Hak untuk melangsungkan untuk membeli dan membatalkan karena dengan alasan barang tersebut ada cacat. Itu namanya khiyar aib. Bahasan yang selanjutnya yaitu masalah riba. Riba, dalil, pengertian, rukun. Definisi riba itu sendiri. Riba secara bahasa yaitu tambahan atau al-ziyadah, berkembang, an-numu, meningkat, al-irtifa, dan besar, al-ulu. Riba bisa diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis atau untung piutang
tanpa adanya padanan iwat yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut. Kemudian larangan riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama Islam, melainkan juga diharamkan untuk seluruh agama samawi, Yahudi dan Nasrani. Riba termasuk dosa besar. Dalil tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzarul ma baqiya minar riba. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Ini keharaman riba sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Kemudian dalam hadis Nabi dijelaskan juga la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akinar riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba yang memberi makan, kemudian kedua orang saksinya dan pencatatnya. Kemudian riba. Riba itu sendiri pembagiannya bisa ditemukan dalam riba ad-duyun dan riba al-buyu. Riba ad-duyun itu dalam hal utang piutang, sedangkan riba al-buyu itu dalam hal jual beli. Riba ad-duyun dalam utang piutang itu terbagi menjadi riba al-qard, kemudian riba jahiliyah, al-buyu ada riba an-nasa, riba al-fadl. Riba sebab jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl itu apa? Yaitu pertukaran, yang mana pertukaran itu antara emas, kemudian perak, gandum, kurma, terigu, garam, yang mana pertukaran tersebut sejenis yang berbeda ukurannya antara emas dengan emas. Kemudian salah satu di antara mereka melebihkan barang. Itu pertukaran yang sejenis seperti itu masuk dalam ruang riba fadl. Kemudian riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Yaitu tambahan yang disyaratkan dari orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan utang. Si A meminjam uang 100.000, kemudian si B dengan perjanjian waktu 1 bulan. Setelah jatuh tempo, si B belum dapat mengembalikan, maka si B harus mengembalikan 150.000. Itu masuk dalam riba nasi'ah. Yang selanjutnya riba yang ditemukan dalam sebab utang piutang. Yang pertama yaitu riba kordi. Kemudian yang kedua yaitu ribayat. Apa itu riba kordi? Yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjamkan. Contoh misalkan Ahmad ingin meminjam uang kepada Sufyan sebesar 500.000. Sufyan menyetujui dengan syarat ketika Ahmad akan mengembalikan, Ahmad harus membayar 550.000. Kemudian ribayat. Apa itu ribayat? Yaitu riba dengan sebab berpisahan, riba dengan sebab perpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Jadi antara penjual dan pembeli ini berpisah. Ini namanya riba yat. Contoh, misalkan seorang beli 1 ton kacang hijau. Setelah dibayar, si penjual langsung pergi, sedangkan kacang hijaunya belum ditimbang. Apakah pas atau kurang? Yang selanjutnya itu sirkah atau kerjasama. Dalil, pengertian, dan rukun. Definisi. Sirkah yaitu bahasa atau perseorangan atau persekutuan kerjasama. Sedangkan menurut istilah Islam, yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bidang ekonomi untuk memperoleh keuntungan bersama. Landasan hukum sirkah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran surat Shad
ayat 24. Di dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan bahwa syirkah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Macam-macam syirkah. Syirkah itu ada syirkah inan, itu harta. Syirkah yang dilakukan oleh dua badan, bukan lembaga, yaitu dua orang berikut harta mereka berdua yang bersepakat untuk secara langsung menjalankan aktivitas yang melibatkan harta tersebut untuk mencari keuntungan. Kemudian syirkah abdan, syirkah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih hanya dengan badannya, tenaganya, dan sama sekali tidak melibatkan hartanya masing-masing. Kemudian syirkah mudharabah, syirkah yang dilakukan oleh fisik orang dan harta yang ini pihak yang memiliki harta disebut sebagai pemodal, investor, sedangkan pihak yang hanya menyatakan fisiknya disebut pengelola. Kemudian syirkah wujud, syirkah yang dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan harta orang lain di luar keduanya. Kemudian yaitu syirkah mufawadoh, berserikat hanya dua pihak dalam semua macam syirkah yang ada dalam Islam. Misalnya berkumpulnya antara syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, dan syirkah wujud. Syirkah juga bisa ditemukan dalam pertanian, yaitu musakoh, bentuk kerjasama di mana orang yang mempunyai kebun memberikan kebunnya kepada orang lain, petani, agar dipelihara dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi berdua menurut perjanjian sewaktu akad. Kemudian muzaroah, kerjasama dalam pertanian berupa parutan sawah atau ladang seperti dua atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benih bibit tanaman dari pekerja petani. Mukabaroah, itu kerjasama dalam pertanian berupa parutan sawah ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari pemilik sawah dan ladang. Dalam sikap pertanian ini yang perlu diperhatikan untuk kalian semua yaitu dari benihnya. Di situ ada penggarapnya, ada yang pemilik sawahnya. Yang mana kalau misalkan muzaroah itu benihnya dari si bibit si pekerja, sedangkan mukabaroah benihnya dari pemilik sawah ladangnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya, pada materi yang selanjutnya yaitu hukum perbankan. Hukum perbankan ini nanti akan kita bahas yaitu berkaitan dengan masalah dalil, kemudian pengertian, kemudian rukun. Perbankan yang kita bahas yaitu perbankan Islam. Perbankan Islam lebih dikenal atau lebih istilah populernya bisa disebut dengan bank syariah. Apa itu bank syariah? Yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Ini menurut Antonio dan Perwata Atmaja tahun 1999. Bank syariah, apa itu syariah? Yaitu syariah adalah jalan Allah seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan hadis. Konsep pembiayaan Islami. Di dalam bank syariah itu menerapkan sistem wadiah, yaitu titipan dana. Kemudian mudharabah, yaitu bagi hasil. Kemudian syirkah, kerjasama, yaitu kerjasama antara nasabah dan pemilik bank syariah itu sendiri. Kemudian murabahah, yaitu penjualan oleh bank, pembelian oleh nasabah. Kemudian qardu hasan, yaitu pinjaman lunak bagi orang miskin. Kemudian perbedaan yang bisa dibedakan antara apa itu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah, tujuan bank syariah itu didirikan, itu tujuannya mengacu pada hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan bank konvensional hanya mengacu pada hukum positif. Kemudian profit,
dan falah oriented. Sedangkan bank konvensional itu hanya mengacu pada profit oriented saja. Kemudian hubungan dengan nasabah, yaitu bank syariah itu hubungan kemitraan, yaitu hubungan sama-sama saling menguntungkan. Kemudian dalam bank konvensional, hubungan dengan nasabah yaitu sebatas debitur dan kreditur. Dalam bank syariah, itu menerapkan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Sedangkan bank konvensional ini hanya menerapkan sistem bunga. Kemudian di bank syariah melakukan investasi-investasi yang sifatnya halal saja. Sedangkan bank konvensional, investasi yang dilakukan oleh bank konvensional ini bisa halal dan bisa haram. Yang penting ada keuntungan untuk bank konvensional itu sendiri. Kemudian di dalam bank syariah itu ada istilahnya DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Yang mana Dewan Pengawas Syariah ini selalu mengawasi kinerja bank syariah itu sendiri. Sedangkan di dalam bank konvensional itu tidak ada istilah DPS-nya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu masalah asuransi syariah. Yang akan kita bahas yaitu dalil, pengertian, dan rukun. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Penanggung di sini yaitu pihak perusahaan asuransi, sedangkan tertanggung itu orang yang nasabah atau yang setiap bulannya mengangsur, yang mana dari pihak penanggung ini menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, dan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu bayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian manfaat asuransi. Yang pertama, asuransi itu mempunyai manfaat. Yang pertama yaitu mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian, menyediakan dana apabila terjadi musibah. Jadi mengurangi beban. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu mengurangi ketidakpastian risiko. Jadi ketidakpastian risiko itu akan terkurangi jika nasabah itu ikut dalam asuransi. Kemudian memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara untuk mengurangi, meminimalisasi risiko, menciptakan ketenangan untuk berusaha bekerja. Jadi kalau saat ini ada istilah asuransi ketenaga kerjaan itu sangat membantu sekali bagi mereka yang sedang bekerja sehingga merasa tenang, ada asuransinya. Kemudian dasar hukum secara Islam itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Di dalam ayat lain surat Al-Hasr ayat 18, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini secara hukum Islam. Kemudian asuransi, menurut pendapat para ulama tentang asuransi syariah ini, ada golongan ulama yang mengharamkan asuransi, yaitu golongan yang ditemukan oleh Said Sabit, Abdullah Al-Qaldi, Mufti Yordania, Yusuf Qardawi, dan Muhammad Bakir Al-Mu'ti. Ini mereka mengharamkan asuransi. Alasannya apa? Asuransi sama dengan judi, mengandung unsur yang tidak pasti atau horor, dan riba, termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Kemudian hidup mati manusia menjadi objek bisnis. Di PCS itu ya, mendahului takdir Allah.
mengandung unsur pemerasan di mana pemegang polis atau perusahaan akan kehilangan premi. Maksudnya di mana pemegang polis itu tertanggung, yaitu nasabah akan kehilangan premi yang sudah dibayar atau dikurangi karena tidak dapat melanjutkan pembayaran premi. Premi itu angsuran per bulan yang dilakukan oleh nasabah asuransi. Kemudian ada ulama yang membolehkan asuransi. Ini menurut pendapat yang kedua, yaitu yang diperkasai oleh Kiai Haji Abdul Wahab Al-Khalaf Mustafa Ahmad Zarko, guru besar Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Syria, dan yang lainnya. Alasan mereka membolehkan asuransi karena yang pertama yaitu tidak ada nas Al-Quran dan Sunnah yang melarang asuransi. Kemudian ada kesepakatan dan kerelaan kedua pihak, adanya saling menguntungkan kedua pihak. Asuransi termasuk akad mudharabah bagi hasil boleh. Asuransi termasuk koperasi, syirkah, ta'awuniyah. Kemudian asuransi dianalogikan atau dikiaskan sistem pensiun seperti taspen. Ini sama dengan taspen, dikiaskan. Jadi ulama ini membolehkan menggunakan jasa asuransi. Kemudian perbandingan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Di dalam asuransi itu ada istilahnya DPS, yaitu Dewan Pengawas. Di dalam asuransi syariah harus ada, sedangkan konvensional tidak perlu Dewan Pengawas. Kemudian prinsip yang digunakan dalam asuransi untuk syariah itu takafuli, tolong menolong, sedangkan konvensional yaitu tabaduli, jual beli. Kemudian sistem di dalam bank syariah, di dalam asuransi syariah itu sistem yang digunakan yaitu bagi hasil. Kemudian di dalam konvensional itu bunga. Kemudian premi itu angsuran yang dihasilkan itu milik nasabah. Sedangkan konvensional asuransi yang dibayarkan oleh nasabah itu milik perusahaan. Kemudian dana itu dari rekening tabaruk, itu dana sosial, sedangkan konvensional itu dana rekening dari perusahaan. Kemudian keuntungan di dalam asuransi syariah bagi hasil, sedangkan di dalam konvensional itu akad-akad dalam asuransi syariah. Ada akad ta'awun, akad tolong menolong antara sesama mesra. Kemudian akad tabaruk yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana kontribusi untuk tujuan tolong menolong sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Kemudian akad wakalah bil ujroh, yaitu akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta dalam mengelola dana tabaruk dan atau dana investasi dengan imbalan fee atau ujroh. Kemudian akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Yaitu akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib dalam mengelola investasi dana tabaruk dan atau dana investasi peserta dengan imbalan bagi hasil yang disepakati. Kemudian ada akad mudharabah musyarakah. Apa itu akad mudharabah musyarakah? Yaitu akad untuk memberikan kuasa pada perusahaan asuransi sebagai mudharib dalam mengelola investasi dana tabaruk dan atau dana investasi peserta dengan imbalan bagi hasil yang besarnya ditetapkan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan. Ini beberapa akad-akad yang dilaksanakan dalam asuransi syariah. Baik anak-anakku, untuk materi asuransi syariah sudah cukup. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu evaluasi. Apabila dalam penyampaian materi kali ini ada kekurangannya, saya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya, anak-anak, kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.